Hai Fams, Advanta VX Lite jadi tablet terbaru dari brand lokal Advan yang bisa dibilang menjadi salah satu racun di segmen tablet harga 2 juta. Spek untuk mendukung performanya terlihat powerful, bahkan untuk kebutuhan online gak dibatasi sama koneksi WiFi aja, alias bisa pasang kartu SIM 4G. Lalu, gimana pengalaman saya setelah menggunakan tablet ini sekitar 1 mingguan? Yuk kita bahas. Harga launching dari tablet ini yaitu Rp1.999.000. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video. So, mulai dari boxnya ini berwarna hitam. Di bagian depan ada tulisan T618 dan di bagian belakang ada beberapa highlight dari spek tablet ini. Di dalam box ini ada 1 unit perangkatnya, lengkap udah pakai anti gores. Yang kesan pertamanya, wow, mantap nih. Selanjutnya ada 1 kartu SIM XL, lalu ada info kartu garansi, kemudian ada panduan cepat. Lalu ada 1 SIM card ejector, next ada 1 kabel data Type-C, lalu ada 1 power adaptor 10 watt 2 ampere, dan terakhir kita langsung dikasih 1 flip case-nya juga buat tablet ini. So, Advanta VX Lite bisa dibilang tablet 4G LTE dengan spek bagus yang gak hanya buat gaming, buat casual user seperti saya, buat kebutuhan Zoom meeting, atau buat dipakai belajar anak pun, bagi saya speknya ini udah masuk. Ya, kita lihat juga dari harga launching yang benar-benar kompetitif, yaitu Rp1.999.000. Tablet ini punya layar 10,4 inch, chipset Unisoc T618, CPU-nya udah octa-core, RAM 6GB, ROM 128GB, OS-nya Android 13 terbaru, kamera 5MP dan 8MP, dan baterai 6000 mAh. Serta yang paling penting nih, yang saat ini masih jarang kita dapat dari kebanyakan tablet terbaru, tablet ini punya dual nano SIM hybrid, IMEI-nya terdaftar resmi, jadi bisa dipasang SIM card 4G LTE dibanding tablet brand lain yang rata-rata masih terbatas di WiFi aja ya. Nah, artinya untuk kebutuhan komunikasi kayak nelpon, SMS, atau WhatsApp, tablet ini udah layaknya seperti HP. Lalu kalau dari build quality, tablet seharga 2 juta ini ngasih feels yang terasa premium. Maksud saya, lihat aja bagian bodi belakang, bukan dari plastik tapi dari metal unibody. Udah dikasih flip case juga biar makin aman dan enak saat dipakai nonton film. Nah, ngomongin soal film, tablet ini punya layar IPS 10,4 inch dengan jenis WUXGA Plus yang beresolusi 2K 1200 x 2000 pixel. Untuk kecerahan dan ketajaman warnanya sendiri, mengingat dari jenis layar tersebut, udah oke lah bagi saya. Penggunaan indoor bagus, bahkan outdoor pun saya nggak merasa terlalu kewalahan gitu ya. Hanya saja sudut pandang dari kamera di video ini berbeda dengan sudut pandang mata saya. Jadi terkesan layar tablet di video ini terlihat buram banget kalau dari kamera. Dan sedikit saran juga, biar layarnya ini selalu enak buat dipakai berbagai tasking, entah saat indoor atau outdoor, jangan aktifin fitur auto brightness, settingnya pakai manual aja. Ukuran layar yang besar ini bagi pengguna casual seperti saya banyak dapat keuntungan. Pas buat nonton film di Netflix atau saat saya pakai buat main game Zwift, ini enak banget dan terasa luas. Nah, kalau bezel yang agak tebal ini justru bagus bagi sebuah tablet karena untuk menghindari accidental touching ketika dipegang 2 tangan. Karena kalau pakai tablet, jari kita bakal ngejar area sentuh yang terkadang makin ke tengah, terutama saat main game gitu. Hasil tesnya juga oke banget nih. Sementara untuk speaker, lokasinya ada di bagian sisi kiri dan kanan. Kalau lagi landscape gini, speakernya ada di bagian bawah ya. Speakernya ini udah stereo juga, untuk kualitas suaranya standar, tapi saya suka karena volume suaranya ini cukup kencang. Ini dia contohnya guys. Advanta VX Lite bersistem operasi Android 13 yang terbilang OS terbaru. Meskipun untuk stok ROM-nya ini punya UI yang simpel, tapi sekali lagi, ini jadi kelebihan karena kita dapat security dan performa terbaru dari Android versi ini. Dan kebetulan 1 hari yang lalu, saya dapat pembaruan dari Advan yang artinya brand lokal ini ngasih update software yang pemeliharaannya emang harus makin baik.
Untuk chipset T618 ini saya dapat skor bagus di AnTuTu benchmark yaitu di angka 259 ribuan. Terlebih dukungan RAM 6GB dan memori internal 128GB. User experience saya dari performa tablet seharga 1.990.000 ini kok bikin puas ya. Multitasking terasa enteng banget, split screen terasa lebih luas. Buat dipakai kerja pun misal buat ngetik dokumen tinggal konekin aja ke Bluetooth-nya. Tablet ini pun udah support multi connection. Saya bisa konekin keyboard Bluetooth dan konekin speaker secara bersamaan. Cuma beberapa fitur yang seharusnya emang ada di sebuah tablet, saya nggak nemu di sini, kayak fungsi cover wake up, lalu tap to wake. Lalu, gimana dengan performa dia saat dipakai gaming? Setelah dipakai sekitar 1 mingguan, bisa dibilang tablet murah ini jadi yang paling ngebut dengan layar besar. Meskipun refresh rate-nya ini minimal banget, yaitu 60Hz dan emang kerasa banget nih. Untuk main game online kayak PUBG Mobile, grafiknya maksimal bisa diatur di HD dengan frame rate high. Saya nggak terbiasa sebenarnya main game di tablet, jadi jari saya agak kewalahan sebenarnya kalau main PUBG Mobile gitu ya. Sementara untuk main MOBA kayak Mobile Legends ini udah enak banget, terasa luas. So, kita lanjut ke kamera, di mana tablet berkamera depan 5MP ini bisa merekam video maksimal 720p 30 fps. Sementara kamera belakangnya yang 8MP bisa merekam up to 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas dan detail gambarnya standar pixel tersebut ya. Lagian memang rata-rata kamera di tablet itu bakal jarang digunain buat selfie atau foto-foto gitu ya. Tapi untuk kebutuhan meeting online misalnya buat dipakai kerja, biar layarnya juga besar dan tetap compact dibanding laptop, jelas udah siap banget nih kameranya. Ini dia beberapa contoh gambar yang saya ambil dari kameranya. So guys, jadi ini dia untuk hasil rekaman video dari kamera tablet Advan Tab VX Lite di kamera belakang ya. Ini lebih tepatnya di 1080p 30 fps. Untuk hasil kameranya ya standar kamera dengan resolusi 8MP. Seperti ini hasilnya guys. Advan Tab VX Lite punya baterai 6000 mAh yang kalau kita bandingin sama tablet dari brand lain yang baru-baru ini dirilis gitu ya, kapasitasnya lebih rendah, rata-rata mereka udah di angka 7000 mAh-an ke atas gitu ya. Sebenarnya nggak masalah karena buat dipakai nonton film pun atau dipakai main Mobile Legends asli ini awet banget. Baterainya ini bisa tahan sampai 10 jam kalau dipakai nonton film udah bagus. Cuma overall dari keseluruhan pengalaman pakai, satu-satunya kekurangan yang saya rasakan dari tablet ini, adapter chargernya 10 watt 2 ampere, butuh waktu sekitar 3 jam buat ngisi baterai penuh dari 20% ke bawah. Memang agak lama, tapi hal ini bagi saya nggak jadi masalah karena tablet ini ngasih kelebihan yang lebih penting yaitu dari performanya dan juga bisa dipasang kartu SIM 4G. Mantap banget! So, jadi pengalaman saya dari Advan Tab VX Lite ini yang pertama, harga tablet ini lebih terjangkau dibanding tablet terbaru dari brand lain. Build quality-nya bagus, performa terasa enteng dan bisa dipasang kartu SIM 4G. Buat temen-temen yang budgetnya ada di 2 juta pas dan pengen dapat tablet baru dengan OS Android 13 terbaru juga, Advan Tab VX Lite ini bisa jadi salah satu pilihan tepat. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya.